Halo Sobat Sosiologi. Kali ini kita akan membahas dua hal penting yang sering muncul dalam kehidupan kita, dan juga di soal ujian sosiologi. Pertama, tentang bagaimana kita bisa merasakan dan memahami perasaan orang lain lewat empati. Kedua, tentang bagaimana cara peneliti sosial memahami fenomena masyarakat secara ilmiah melalui metode penelitian. Dua hal ini terlihat berbeda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Yuk kita mulai. Bagian 1, empati. Dari perasaan ke tindakan. Bayangkan kamu menonton berita tentang korban gempa bumi. Kamu merasa sedih, lalu berinisiatif mengumpulkan uang atau bantuan untuk disumbangkan. Nah, tindakan seperti itu disebut empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kamu yang mengalaminya sendiri, dan biasanya diikuti dengan tindakan nyata untuk membantu. Kalau kamu hanya merasa kasihan tanpa melakukan apapun, itu disebut simpati. Jadi bedanya, simpati adalah rasa iba yang pasif, sedangkan empati adalah rasa peduli yang aktif dan mendorong seseorang bertindak. Dalam sosiologi, empati menjadi dasar dari solidaritas sosial dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Empati membuat kita tidak hanya memahami penderitaan orang lain, tapi juga ikut berperan mengurangi penderitaan itu. Bagian 2, penelitian sosial. Belajar dari kasus Gili Trawangan. Sekarang kita beralih ke contoh dalam penelitian sosial. Bayangkan ada seorang peneliti yang sedang mengevaluasi program konservasi terumbu karang di Gili Trawangan. Laporan kuantitatif menunjukkan bahwa 90% target transplantasi karang sudah tercapai. Namun, kenyataannya, kerusakan karang tetap tinggi karena perilaku wisatawan belum berubah. Nah, peneliti menyadari bahwa angka saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial. Untuk memahami alasan di balik perilaku manusia, peneliti perlu mendalami maknanya melalui wawancara. Karena itu, peneliti menggunakan pendekatan campuran, yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, peneliti menyadari bahwa angka saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial. Untuk memahami alasan di balik perilaku manusia, peneliti perlu mendalami maknanya melalui wawancara. Karena itu, peneliti menggunakan pendekatan campuran, yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini disebut metode penelitian campuran, atau mixed methods. Metode ini membantu peneliti mendapatkan data yang lengkap. Angka dari survei memberikan gambaran umum, sedangkan wawancara memberikan pemahaman mendalam tentang alasan di balik angka tersebut. Dengan kata lain, mixed methods digunakan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, lebih kaya makna, dan tidak hanya bergantung pada statistik semata. Bagian 3, konsep-konsep dasar dalam penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, ada beberapa konsep penting yang harus dipahami. Pertama, metode penelitian campuran, yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Kedua, sumber penelitian. Sumber penelitian adalah individu, kelompok, atau dokumen yang menjadi subjek utama dalam pengumpulan data. Misalnya, masyarakat lokal, data survei, atau laporan pemerintah. Ketiga, metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam lingkungan alami, menghasilkan data berupa deskripsi, cerita, dan makna. Keempat, etika penelitian. Ini adalah prinsip moral yang harus dipegang oleh setiap peneliti, seperti kejujuran ilmiah, kerahasiaan data, dan persetujuan informan sebelum diwawancarai. Kelima, variabel terikat. Ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya peningkatan prestasi belajar yang dipengaruhi oleh motivasi atau metode belajar. Bagian 4, konsep-konsep dasar dalam interaksi sosial. Selanjutnya, mari kita pahami beberapa konsep penting dalam interaksi sosial. Pertama, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan penderitaan atau kebahagiaan orang lain seolah-olah dialaminya sendiri, disertai dorongan untuk membantu. Kedua, identifikasi. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk meniru gaya, perilaku, atau sikap orang lain yang dikagumi tanpa banyak berpikir. Ketiga, identitas primer. Identitas primer adalah kesadaran diri yang terbentuk sejak lahir, seperti jenis kelamin, usia, dan ciri fisik yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan awal. Keempat, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses timbal balik yang melibatkan kontak sosial dan komunikasi antara dua atau lebih individu. Tanpa interaksi sosial, masyarakat tidak akan terbentuk. Kelima, sugesti.
Sugesti adalah proses ketika seseorang memengaruhi pikiran atau sikap orang lain, dan pengaruh itu diterima tanpa pertimbangan rasional. Semua konsep ini menggambarkan bagaimana manusia saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Bagian 5 penutup, ilmu dan empati harus berjalan bersama. Sobat Sosiologi, dari semua pembahasan hari ini, kita belajar bahwa penelitian sosial bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi juga tentang memahami manusia dengan empati. Ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan rasa kemanusiaan. Menjadi pelajar yang berpikir ilmiah berarti juga menjadi pribadi yang jujur, kritis, dan peduli terhadap sesama. Jadilah peneliti kecil dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan hanya ingin tahu, tapi juga ingin memahami dan menghargai manusia lain. Kalau kamu suka pembelajaran seperti ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan tulis di kolom komentar materi apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Saya Pak Harits, sampai jumpa di kelas sosiologi berikutnya. Tetap berpikir ilmiah dan beretika.